Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosa Salsabila, NIM 35200031 dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teladan dakwah Rasulullah, planning dan tadarruj dalam berdakwah. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibni Jabalin hina ba'asahu ila Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, innaka sata'ti qauma ahla kitab, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, fa'idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika kamu sudah mendatangi mereka, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'ulaka bidzalika fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat 5 waktu pada setiap hari dan malamnya. Fa inhum ata'ulaka bidzalika fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim shadaqah. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat. Tu'khadha min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang fakir dari mereka. Inhum ata'ulaka bidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Jika mereka menaati kamu dalam hal itu, maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka. Wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan takutlah terhadap doanya orang-orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab atau pembatas yang menghalanginya. Rawah Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi diceritakan mengenai sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal merupakan salah satu sahabat Nabi yang ahli dalam bidang Al-Quran. Nama dan nasabnya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Ia berasal dari kabilah Aus yang merupakan kabilah besar terpandang di kota Madinah. Mu'adz bin Jabal masuk Islam pada usia yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Walaupun usianya yang masih sangat muda, Mu'adz memiliki wawasan keislaman yang sangat luas. Buktinya, ia diutus oleh Nabi untuk mendakwahkan Islam ke Yaman setelah perang Tabuk. Nah, teman-teman, terdapat sebuah kisah yang menarik ketika Mu'adz diutus Nabi berdakwah ke Yaman. Dikisahkan tatkala Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah mengantar dan memberi wasiat yang saat itu Mu'adz berada di atas tunggangan, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan mengiringinya. Ketika hendak berpisah, beliau bersabda, "Hai Mu'adz, bisa jadi kau tak akan berjumpa lagi denganku selepas tahun ini. Engkau lewat masjidku dan disinilah kuburku." Mendengar ucapan Nabi, Mu'adz pun menangis. Ia takut berpisah dengan Nabi.
Kemudian Nabi berbalik ke arah Madinah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang bertakwa, siapapun dan dimanapun." Dan apa yang disampaikan Nabi benar-benar terjadi. Mu'az masih di Yaman saat Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Dengan penuh kesedihan, Mu'az kembali ke Madinah dan menuju pusara Rasulullah sambil meneteskan air mata. Mu'az bin Jabal wafat pada tahun 18 Hijriah pada masa pemerintahan Umar. Ia wafat di daerah Amawas pada saat kejadian wabah tahun Awamas. Hadis yang sudah dibacakan tadi, terdapat setidaknya 3 pelajaran dakwah yang dapat menjadi pegangan bagi para pendakwah. Yang pertama adalah planning dalam berdakwah. Aktivitas dakwah sendiri dilakukan sudah cukup lama. Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan dilanjutkan oleh umatnya sampai sekarang ini. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dengan beragam problematikanya, serta sasaran dakwah yang sangat beragam, menuntut para pendakwah agar lebih jeli dalam memilih metode, materi yang akan dipilihnya nanti. Aktivitas dakwah sekarang ini menuntut adanya profesionalitas dan skill khusus jika ingin dakwahnya berkesan lebih efektif dan menarik. Nah, salah satu hal penting adalah sebuah planning atau perencanaan dalam berdakwah. Penelitian dakwah menunjukkan bahwa kurang efisien dan kurangnya efektivitas dalam dakwah banyak disebabkan karena lemahnya sistematika dan perencanaan. Dakwah yang cenderung dilakukan sendiri-sendiri tanpa bangunan yang sistematik yang mengorganisirnya, dan cenderung spontan nyaris tanpa adanya sebuah perencanaan. Sebelum melakukan sebuah planning dalam dakwah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hasil yang ingin dicapai dalam dakwah. Yang kedua adalah dai yang menjalankan dakwah. Yang ketiga adalah skala prioritas. Yang keempat adalah metode dakwah. Dan yang kelima adalah materi dakwah. Pelajaran penting yang nampak dari hadis tadi yaitu ketika masih di Madinah sebelum pergi ke Yaman, Nabi membekali Mu'az dengan beberapa perencanaan. Di antaranya yaitu perencanaan materi apa saja yang akan disampaikan, yang akan didakwahkan ke Yaman, dan memberi gambaran mengenai kondisi sasaran dakwah bahwa mereka adalah termasuk golongan ahli kitab. Yang kedua adalah prinsip tadarruj dalam berdakwah. Apa itu tadarruj? Tadarruj merupakan bahasa Arab yang berarti bertahap, berangsur-angsur, atau sedikit demi sedikit. Istilah tadarruj sendiri merupakan salah satu konsep dakwah yang dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Prinsip tadarruj merupakan salah satu konsep dakwah Rasulullah SAW. Dalam dakwah perlu dilakukan karena menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dilakukan secara sekaligus karena kondisi masyarakat yang beragam, dan mereka akan lebih mudah jika dakwah yang disampaikan dilakukan secara bertahap. Nah, teman-teman, contoh dari dakwah secara tadarruj pada masa Nabi adalah kasus pelarangan riba dan juga pengharaman khamr. Prinsip tadarruj sangat ditekankan dalam hadis tadi bahwa Nabi berpesan kepada Mu'az untuk menyampaikan ajaran Islam secara bertahap, tidak harus secara sekaligus. Nah, dimulai dari syahadat,
sholat, kemudian zakat, dan seterusnya. Adalah prinsip tidak menzolimi dalam berdakwah. Sebagai seorang da'i, sejujurnya ada dalam bersikap dan menjauhi kezoliman. Dalam hadis disebutkan, dan waspadalah kamu dalam mengambil harta-harta yang terbaik dari mereka. Kutipan hadis tersebut menekankan bahwa ketika mau mengambil harta-harta yang menjadi kewajiban orang kaya, semisal zakat, harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak boleh menzolimi, sehingga yang diambil harus sesuai kadar yang telah ditentukan dalam agama Islam. Oleh karenanya seorang da'i harus adil dalam masalah ini dan meninggalkan kezoliman. Selain itu disebutkan juga dalam hadis, dan takutlah engkau dengan dari doa-doa orang yang terzolimi, sebab doa itu tidak ada sekat atau hijab dia dengan Allah Ta'ala. Pelajaran penting dari bagian ini adalah jangan sampai seorang da'i menganggap bahwa orang-orang yang berdakwah sudah lepas dari kesalahan sehingga melakukan apa saja. Maka sebagai da'i harus berhati-hati, jangan sampai melakukan kezaliman. Jangan merasa paling benar hingga memperlakukan semena-mena sasaran dakwah yang dianggap salah, baik itu secara cemooh, lisan, atau tindakan. Apapun yang menyakiti sasaran dakwah, sebab hal itu merupakan kezaliman. Hadis di atas menekankan doa orang yang terzalimi tidak ada sekat antara dia dengan Allah Ta'ala. Doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah. Baik semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.